BPJS tuh P-nya politik. Oh iya. Kan lagi itu tuh peringatan darurat tuh. Nah, peringatan darurat. Kalau lu pada upload gak? Enggak. Gua upload. Enggak. Gua lagi enggak juga sih, maaf. Gua di WhatsApp keluarga. Ya, tapi Slot-slot titipan banyak apa dan lain. Apa sih nama politiknya tuh? koncoisme. Bukan iya koncoisme. Iya, Iya. yang Jual banyak beli yang daging sapi. At least mana nggak mau diajak jadi korupsi. antara mana bakal dijerumuskan. disangsi oleh mereka yang korupsi Tah, itu atau mana anjing. terpaksa harus ikut berpartisipasi dalam korupsi itu. Nah, itu. Kita kan Gen Z nih guys. Menurut kalian, Gen Z itu harus melek berpolitik nggak sih? Kalau disebut melek politik ya berarti ya tetap harus. Kenapa ya itu? Mengetahui. Iya, maksudnya apa ya? Intinya lu nggak acuh dengan kondisi politik negeri lu saat ini gitu. Setuju, Jadi setuju. nggak perlu nggak perlu lu harus pick up apa-apa, tapi setidaknya lu tahu apa yang sedang terjadi sama negara lu dan politik di negara lu, entah itu lagi baik atau buruk gitu, yes. Setidaknya kalau kamu tahu itu baik ya syukurin, kalau enggak ya jangan diem aja gitu sih kalau menurut orang. Kenapa kita harus melek Meluk politik. karena berdagang juga pakai politik kok. Kalau berdagang ya pakai politik. Kurang. Semuanya pakai politik. Apa yang nggak pakai politik di hidup ini, Van? Kesehatan. BPJS. BPJS tuh P-nya politik. Oh iya bener banget tuh, Bang. Betul sekali. Kalau menurut mana gimana? Sebenarnya balik lagi ke kesadaran politiknya tuh ada di standar mana gitu loh. Karena aku masih mempercayai bahwa semua yang akhirnya ada di kehidupan ini juga bisa ada pacuan politiknya. Karena kan mungkin politik menurutku adalah bagaimana akhirnya suatu keadaan itu bisa terjadi atas keinginan seseorang gitu loh. Sampai akhirnya untuk mencapai keinginan tersebut agar terwujud, kita memerlukan alat politik untuk membuat itu terwujud. Sesederhana itu kan. Bagaimana orang untuk menjadi seorang penguasa, dia harus berada di jalur politik. Bagaimana dia bisa menjual sesuatu, mungkin dikatakan berdagang. Ya, itu kan sebenarnya berpolitik juga gitu antara si konsumen dan juga si pedagang. Sebenarnya melek politik ini tadi yang benar kata Evan, kalau misalkan dilihat dari kondisi negara sekarang yang seperti apa ya, seenggaknya ketika akhirnya kita masih sadar dapat dan lain-lain harus bisa ditumbuhkan lah, apalagi Gen Z pemegang masa depan nih gitu kan. Pemegang masa depan itu yang mungkin setidaknya itu harus bisa lah untuk melek politik gitu loh. Nggak terlalu ngerti juga akan sangat kejelimet sepertinya gitu loh. Apalagi orang-orang yang sekarang yang memaksakan diri sampai akhirnya malah jadi FOMO-FOMOan, malah akhirnya berpolitik itu jadi ajang gengsi-gengsian yang dia tidak pahami sama sekali gitu loh. Makanya daripada gaya-gayaan doang, kalau lu nggak cukup paham mending gak usah ngomong apa-apa. Tapi ketika akhirnya lu paham dan lu ngerti kritisnya tuh seperti apa, speak up ya diperlukan. Kan inilah, apalagi kita pas waktu lagi ngontenin ini nih, video ini kan lagi itu tuh peringatan darurat tuh. Nah, peringatan darurat. Kalau lu pada upload gak? Enggak. Gua upload. Enggak. Gua lagi enggak juga sih, maaf. Gua ya. di WhatsApp keluarga. Ya, tapi gua ngobrol dari sini guys. Gua tetap peduli kok, tenang. Kita kan gadget nih. Kalian sadar gak sih kalau belakangan ini ya pemerintahan kita teh aneh-aneh anjir. Ya banyak chaos. lagi. Katanya juga Jokowi lagi politik dinasti apa dan lain-lain. Emang nggak boleh polisi dinasti? Bukannya nggak boleh sih, cuman kalau misalkan akhirnya itu terjadi ya akhirnya Waalaikumsalam. Oh ya, ada Mas Bima ini anggota DPR ini. Maksudnya kalau itu dilanggengkan kan berarti akan sangat banyak potensial di posisi legislasi kita, di posisi pemerintah kita itu bukan orang-orang yang berkompeten gitu loh nantinya. Ya mungkin bakal banyak slot-slot titipan, banyak apa dan lain. Apa sih nama politiknya tuh? Koncoisme. Bukan iya koncoisme. Iya, Yang banyak beli yang daging sapi. Nah ya politik daging sapi. Politik daging sapi. Ya kayak itu gitulah. Itu yang akan banyak terjadi ketika memang terjadi politik-politik seperti itu, dan masih banyak probabilitas kedepannya itu yang nggak works lah gitu loh. Karena kan apa yang ditentukan sekarang itu impactnya untuk nanti. Bukan begitu Mas Bima? Bukan. Secara yang Bima aja pun akhirnya mungkin sudah merasakan bahwa politik-politik yang terjadi sekarang itu ya sudah sebegitunya. Apalagi ditambah ya kemarin sih tagline
peringatan itu cukup oke ya dengan berbagai media mengangkat itu ya dan cukup oke banget sih. Tapi tadi Bim belum ditanya, Bim Gen Z sekarang atau di umuran lu sekarang deh wajib gak sih melek politik? Wajib, soalnya politik tuh bukan sekedar ngomongin partai gitu-gitu. Maksudnya bukan yang ya berkegiatan as a partai, berpolitik tuh kayak di kantor juga berpolitik tentang banyak hal. Maksudnya definisi politik tuh nggak harus partai dan kita harus melek dan harus ya itu kita harus ngikutin. Termasuk sama misal yang politik sama yang partai-partai yang menyangkut pejabat tuh kita harus nggak harus ngikutin, cuman keep up apa aja, sering update terkini ada apa nih, jangan kayaknya sekarang nggak bisa nggak peka deh, bukan nggak bisa nggak peka apa ya, nggak mungkin nggak dapat beritanya tentang politik pada hari ini gitu. Betul. Karena emang jelek banget, jadi pasti dikabarin tiap hari ada aja Kayak hampir beritanya. tiap hari ada aja gebrakan. Ada aja gebrakannya tuh. Udah dong. Tapi kan kayak banyak juga yang akhirnya takut untuk kayak mungkin speak up, takut juga kayak ya kita ini kayak mungkin dengan kejadian kemarin yang banyak peringatan itu kayak malas gue ngomongin politik, malas gue kayak gini. Itu wajar juga nggak sih atau emang akhirnya itu menjadi core juga karena kan ya seperti yang tadi gue bilang kayak masih banyak yang akhirnya belum ngerti dan mending gak usah speak up kalau gue bilangnya gitu. Tapi kalau menurut Bima kayak gimana? Gimana ya? Kalau menurut aku tuh kayak boykot-boykotan. Jadi kayak kita nggak harus gimana ya? Kalau lo nggak boykot terserah, cuman jangan kayak ya kalau di boykot nih, kasusnya di boykot, lo kalau nggak boykot nggak masalah, cuman jangan kayak Mendukung gitu. kayak terlihat biasa saja dengan maksudnya normalize bawa Starbucks. Misalnya kalau lo beli ya nggak harus kelihatan atau gimana. Maksudnya jangan kayak men-trigger sesuatu hal. Udah mah di Indonesianya populasi muslim terbesar. Tapi bukan negara Islam ya, sama kan. Kayak bulan puasa lah ya. Kayak Maksudnya nggak puasa ya, nggak ya puasa terserah ya, lah. Ada itu mah terserah. maksudnya base kayak agama lo nggak Islam semua. Betul. Ya bebas. Terus kalau misalnya politik, ya tadi teh nanya apa politiknya? Kalau misalkan orang-orang takut buat speak up tentang politik gitu loh, itu tuh oke nggak sih atau emang akhirnya harus speak up juga? Kalau kata orang nggak harus gimana ya, porsi buat into ke sesuatu isu tuh nggak harus kayak misal politik saat ini nih, buat terlihat peduli bukan harus demo, nggak harus demo doang. Maksudnya kadang suatu protes tuh nggak harus diteriakin di depan gedung besar istana. Maksudnya kalian harus melakukan itu maksudnya aksi langsung, turun aksi langsung. Cuman banyak faktor yang bisa kalian gunakan untuk menyuarakan itu juga. Kayak kamu kerja di misal di media, kamu sering-sering ngepost tentang media tentang berita ini di media yang kamu punya. Maksudnya banyak medium yang bisa dilakukan untuk apa ya? Ikut serta, nggak harus kayak let's say politik hari ini harus demo, kamu nggak harus ikut demo. Kamu bisa kayak bikin lirik lagu, nggak harus nyanyiin, bikin lirik kasih ke musisi. Kamu bisa bikin puisi, nggak harus dinarasikan, nggak harus ditampilkan, ketik aja, postingin. Insta story lah ya. Nah iya itu, maksudnya kayak banyak. Gara-gara kemajuan teknologi kamu bisa berperan dalam banyak cara. Gitu. Tapi gini guys, menurut kalian kan dengan kemajuannya teknologi kan berarti akan banyak Gen Z yang tidak harus turun langsung ke lapangan kan. Akan banyak demo-demo yang dilakukan secara online kan. Terus akhirnya terkumpullah sebuah petisi ya sebetulnya itu. Petisi ya, misalkan ada petisi yang udah sangat banyak tapi ternyata tetap tidak didengarkan gitu. Karena emang kayak gitu terus. Karena petisinya hanya online gitu. Nah itu gimana tuh? Mending kita datang kan, mending kita ke lapangan kan? Ya datang juga nggak ada impactnya. Emang juga sih. Gimana kita? Memang tidak ada harapan untuk mengubah apa-apa. Iya betul. dan ya kita sebagai orang yang mungkin bisa menyadari hal itu dan masih waras ya hanya bisa membangun diskursus seperti ini aja bahwa ya kesadarannya tuh kan mungkin nanti ini ditonton oleh orang-orang yang setidaknya bakal kecemplung ke dunia politik mungkin yang masih seumuran kita, masa depannya itu mau ke politik ya seenggaknya bisa tahu mana baik mana buruknya gitu loh. Jangan memang akhirnya kan politik sekarang itu banyak praktik yang akhirnya membuat gendut diri sendiri aja gitu loh. Gue gendut bukan gara-gara politik ya by the way. Cuman akhirnya
untuk memuaskan diri sendiri aja, untuk melanggengkan kepentingan sendiri aja. Nah itu yang akhirnya agak disayangkan, karena tujuan berpolitik negara itu harus ada kepentingan umum, harus ada kebijakan umum dan lain-lain. Nah bagaimana akhirnya orang-orang nanti yang bakal pemangku kebijakan di atas sana itu ya bisa bajik untuk semuanya. Lebih ke poin itu, sampai akhirnya kita berbicara politik ya seenggaknya untuk bikin ambience kesadaran itu aja sih. Karena mau lu caranya mengubah apapun gak bisa bro, jujur. Yang punya kekuasaan yang ini ya, yang paling berpengaruh ya, Iya. yang bisa merubah segalanya tuh yang Negeri di atas ya. Betul, negeri ini mah cuman negara yang katanya demokrasi aja. Terus Memang sih. kita kan orang Bandung nih, maksudnya kayak tinggal di Bandung. Iya sih, saya orang Bandung. Terus kayak kita udah terbiasa nggak punya pemimpin, maksudnya kita nggak punya wali kota. Siapa wali kota Bandung sekarang? Kemarin Maksudnya- kenapa tuh? Nggak tahu. Beli Gucci kalau nggak salah. Maksudnya kita udah terbiasa gak butuh apa ya, kalau aku sendiri nih ya. Misalnya pemerintahan sekarang, aku merasa apa yang pemerintah lakukan buat warganya aku nggak ngerasa, karena Nah, Menarik. ada dan nggak ada pun nggak berperan buat saya, at least buat kayak, maksudnya kayak infrastruktur kayak gitu-gitu tuh bukan suatu hal yang bisa dibanggakan, karena itu emang tugas maneh gitu. Maksudnya maneh ngumpulin duit warga dengan pajak, dan itu emang ada uangnya, jadi bukan kayak hal yang harus wah kamu pembangunannya keren, kalau nggak gitu malah goblok. Karena itu emang tugas kalian, jadi nggak harus dipuji apa hal yang job desk kalian. Terus kayak di kehidupan sehari-hari juga nggak kerasa juga sih. Maksudnya kalau di Bandung tuh begal masih banyak, jalan bolong, lampu masih pada nggak mati, ada, anjing, jalan protokol gitu tuh lampu kadang mati. Sumpah, Soekarno Hatta banyak yang gelap-gelap. Bener. Jadi lu- Aneh banget. Sumpah aneh Kerjanya banget. apa anjir Bandung? Kapan sih ganti wali kota? Ada juga nggak pernah kerja anjing. bundaran Cibiru masih macet guys. Pasti solusi di Bandung untuk mengurangi kemacetan adalah Flyover flyover, betul sampai juga. surga. Semua aja dibikin flyover. Tapi memang akhirnya tidak ada apa ya, tidak ada peran akhirnya Bim. Yang aku rasain nggak ada di aku ya. Nggak, Termasuk mungkin nggak kerasa banget mungkin ya. kayaknya bisa dibilang, cuman ya nggak ada hal yang beririsan tentang apa yang pemerintah lakukan buat aku nih. Maksudnya yang aku rasain kayak Yang dibutuhkan tidak tepat sasaran lah ya. maksudnya kalau kayak orang Bandung tuh kalau disebut butuh yang sifatnya umum tuh kayak butuh venue berkesenian, Bandung nggak punya. Itu yang warga butuh. Maksudnya bukan hal yang core harus kalian ngelakuin, kayak ngebenerin jalan itu tuh core kalian. Maksudnya kalian Yang harusnya dilakuin nih ada rutin ya. orang yang digaji buat mikirin itu. Nah, Jadi kalau misalnya kalian masih nanya, emang warga Bandung kebutuhannya apa, butuh ini apa, ya mana kerja itu tugas mana anjir. Mana yang harus solving yang gitu-gitu, ngapain nanya lagi ke warga. Butuh masukan, kan mana punya tim banyak. Jangan Iya, ini aneh buat banget. nyewa influencer buat ngebuzzer doang. orang juga bingung sih pemerintah kerjanya ngapain sih? Katanya administrasi, nginput data doang. Outputnya kagak ada. Ah, nginput data-datanya juga dijebol anjir. Aneh Kominfo. Fuck. Iya ya. Aneh juga ya kondisi negara sekarang ya. Aneh sih, aneh. Apa-apa jadi kayak ya akhirnya mungkin itu nggak sih yang akhirnya kayak dengan keruwetan yang terjadi dari pemerintah, dari apa dan lain, akhirnya membuat warga tuh ya masyarakat menjadi lebih skeptis aja lah gua gitu loh. Sampai akhirnya kayak udahlah malas gua politik-politikan, udahlah. Jadi pada acuh dong masyarakat nanti. Iya. Acuh peduli, Cok. Tidak acuh. Acuh. Gimana ya kalau misalkan nih masyarakat Indonesia nih udah nggak peduli sama politik, tapi peduli sama sesamanya aja. Ya Someday. sampai Wow. ya kita Saya tidak butuh pemerintahan. ya Yes. ya sebenarnya kenapa sih gua tuh agak bingung ya. Ini mungkin akan menjadi ide yang sangat-sangat subversif banget, cuman bisa nggak sih kita warga stop bayar pajak? Wow. Wow. Itu cara Iya, itu makanya untuk membuat negara hancur. kalau aku sebutkan alasan kenapa nggak merasakan adanya pemerintah dan malah kayak bukan benci apa ya, kayak mereka masih ngambil pajak dari duit aing gitu, dari aing yang hasilin. Maksudnya kayak tiba-tiba uang di bank diambil, mungkin itu buat bank operasional atau apa-apa. Terus kayak beli-beli apa masih ada pajaknya, beli barang dari luar masih ada pajaknya. Maksudnya kayak gimana nggak benci di saat duit money
ada yang minta jatah preman, terus si premannya nggak kerja apa-apa nih. Ah, itu sih tukang parkir, Bro. Iya kayak maksudnya aing mundurin sendiri motor, parkirin sendiri. Suka nyebrangkeun teu. Coba prit. 2000 motor asap. Nah itu Ada-ada maksudnya aja ya. lebih banyak yang skeptis, lebih banyak yang akhirnya itu tidak acuh tadi kata Oki, tidak acuh untuk negaranya, tidak peduli. Ya membuat kita tuh beneran jadi negara demokrasi nggak sih kalau misalkan emang akhirnya semuanya itu kan demokrasi harusnya dari rakyat oleh Rakyat untuk rakyat. kan katanya begitu ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk keluarga. Untuk oligarki. Oh, untuk oligarki. Nah, iya itu lebih Bagus aman, itu. Pak. Terima kasih ya, Pak. Untuk oligarki teman-teman. Sensor Ini sih, Oki. Sensor, Boleh, sensor. boleh, disensor boleh, ya boleh. tolong. Ya tapi memang betul sih apa yang tadi Bima bilang tentang ya kita tuh akhirnya di posisi yang apa ya maju untuk peka dengan politik juga lebih males gara-gara pemerintahnya kayak gitu terus kayak nggak peka juga malah jadi salah gitu loh kita ya memang setiap kalinya dapat informasi kayak gitu dan tapi nggak ada yang bisa dilakuin juga anjir aneh banget nih kondisi sekarang ya gimana tuh Oke. apa kita pindah ke warga negaraan aja Nah, itu saya pengen Itu saya yang juga sering sedang diomongin banyak orang, guys. Betul, guys. Iya. Kayak yang punya uang tuh kayak entah influencer atau youtuber itu. Duit lu kan udah banyak gitu kan. Kenapa nggak pindah negara aja dan lain-lain gitu kan. Ya gua juga kalau gua punya duit banyak, gua juga akan melakukan yang sama sih kayaknya ya. Kemana? Ada. Tapi kan yang punya duit banyak itu seharusnya bisa mengubah negara ini dong. Harusnya benar. Tapi susah jadi orang baik di sini tuh kayak Nah, susah anjir kayak. Nah. Misal kalian yang belum cuman baru bisa memprotes kinerja let's say wah ini wali kotanya nggak bener nih. Aing kalau misalnya jadi wali kota aing harus bisa menjalankan dengan baik tapi tidak semudah itu cuy. Iya. At least mana nggak mau diajak Jadi antara mana bakal dijerumuskan. disangsi oleh mereka yang korupsi Tah, itu atau mana anjing. terpaksa harus ikut berpartisipasi dalam korupsi itu. Nah, itu sih. Dan itu ngeri banyak sih, kayak dalam lingkup paling rendah ya kayak let's say RT RW gitu-gitu ada aja anjir yang kayak gitu. Maksudnya kayak bekerja menjadi orang baik di dalam lingkungan yang terlalu buruk tuh susah juga. Berarti emang mental ya? Sialnya Sistemnya iya. sih. Yang pertama Sistemnya atau mentalnya nih? yang kalau menurut orang yang pertama mental, kedua orang Indo tuh pelupa anjir. Kasus Kanjuruhan Gampang marah tapi gampang lupa juga. lu ganti isu maksudnya digocek dikit sama skandal artis lupa. 271 triliun lupa. Maksudnya kayak Indo tuh pelupa anjir bangsanya. Iya mereka yang melakukan dosa itu pada kemana sekarang? Tapi kan tapi dari tadi kita ngomonginnya soal pesimistis dari negara kita nih. Tapi kan kita bakal punya presiden dan wakil presiden baru nih. Masa sih nggak ada, nggak ada harapan gitu dari mereka yang bakal memimpin negara kita selama 5 tahun ke depan. Menurut kalian bakal ada harapan nggak? Secerca harapan aja dari Prabowo dan Mas Gibran. Kalau orang sih bakal berharap lebih ke Mas Gibran ya. Karena Mas Gibran kan selama ini sering menyuarakan soal brand lokal, UMKM. Nah, orang berharapnya Mas Gibran bisa lebih baik lagi lah dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu. Dan kalau untuk memperbaiki sistem kayaknya Prabowo lebih proper deh. Karena kan militer, Bro. Iya kah? Gua sebenarnya agak dilema sih sebenarnya. Gue lebih ke dilema karena sejauh kita dipimpin sama yang backgroundnya militer, ya iya entah dari Soeharto atau SBY gitu kan. Awalnya mungkin mulus gitu ya, tapi kita nggak tahu gitu praktik di belakangnya kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya berkaca sama negara lain kayak Rusia gitu kan, ya agak gimana juga gitu kalau dibalik kekuasaannya sekarang ya ada darahnya juga gitu kan. Dan gue juga takut misalnya kayak kasus-kasus hilang tuh orang-orang hilang itu kan balik lagi, itu yang gue takutin sebenarnya itu. Iya, tahun 98. Jadi kayak kebebasan berpendapat kita, kebebasan kita mencari kebebasan kita mencari rezeki dan lain-lain tuh bakal dibatasi gitu. Itu yang sebenarnya gue takutkan gitu. Iya, walaupun sebenarnya yang dibutuhkan orang Indonesia adalah tangan besi itu sebenarnya. Iya, orang-orang seperti itu dan menurut gue Prabowo paling capable di situ.
paling capable di situ. Jadi ya dengan pengalaman dia di militer lah gitu kan, terus megang jabatan sama megang partai, ya menurut gua dia bukan orang seharusnya dia tuh bukan orang yang mudah disetir gitu. Betul. Iya gitu, dan ya kita lihatlah jiwa nasionalisme beliau gitu. Udah berapa kali kalah pemilu kan tetap naik juga dan akhirnya mendapat kesempatan. Ya menurut gua ya akan ada saat dia akan menjawab semua keraguan itu sih menurut orang gitu. Tapi dia gemoy, Van. Aduh. Tolong. Harapan mana itu? Prabowo, Gibran. Selama masih politik dinasti pasti jelek. Terus Prabowo track recordnya jelek, berarti udah pasti jelek. Mark my word, pasti jelek. Apakah lebih jelek dari Jokowi? Kayaknya enggak deh. Kalau ngomongin lebih jelek ya, enggak, tapi jelek. Gua nggak tahu ya. Ngelihat Prabowo tuh bawaannya positif aja sih kalau gua. Kalau menurut aku, kalau misalnya ngomongin dia basicnya militer, terus kayak dia mantan jenderal, ya udah mana jadi Menteri Pertahanan aja, nggak usah jadi presiden. Kalau misalnya mana ngejual jadi militer doang, cukup di tempat spesialisasi mana aja. Ngapain? Enggak, maksud orang kalau misalnya banyak yang memilih dia karena dia karena militernya. militernya, ya biarin dia tetap emang di fieldnya aja. Maksudnya yang proper tuh kalau misalnya presiden dan wakil presidennya tuh saling mengisi posisinya nih, bukan kayak apa ya, mendominasi, dan yang satu lagi sekedar biar ada wakil aja. Cuma yang kemana? Cuma Yang lagi sekarang. Tapi in a way gua nggak tahu sih. Gua tidak akhirnya membela juga ya, cuman gua melihat berbagai tayangan. Bolak-balik mulu. Astaga. Iya. kenapa sih budak balik lagi motor. Nih Intel semua kan. Maksudnya dari berbagai postingan yang orang lihat ketika dia berkancah di internasional sih, itu yang agak cukup akhirnya membuat orang keren nih presiden gitu. Itu setuju. Maksudnya itu yang gua nggak pernah melihat ada ya mungkin Jokowi untuk press conference dengan di luar negeri itu kayak gimana, diskusi itu nggak kelihatan lah sama rakyatnya gitu loh. Cuman ketika waktu ada beberapa tayangan Prabowo berbicara tentang nasionalisnya, berbicara tentang negaranya, itu kayak gue kayak anjing tenang nih ketika dibimbing sama orang kayak gini. Awalnya kayak gitu, cuman ya bener kata tadi Bima, ketika akhirnya kita harus realistis ya gitu kan, memang daya-daya imajinatif aja gitu ya, kayak apa sih namanya, yang dunia yang kita inginkan, mungkin harapannya tuh ya seperti itu yang tadi orang lihat tadi. Cuman dari realistisnya yang kata Bima dengan berbagai track record, dengan berbagai apa dan lain, itu juga memang menjadi standar yang penting karena itu yang realistisnya untuk dibicarakan gitu loh, untuk dilihat bagaimana memang kinerja ke depannya. Cuman sih kalau harapan orang, karena gak ada rencana pindah ke negara juga ya, jadi semoga aja masih aman lah, yang segala ketakutan tidak terjadi. Apalagi kemarin dia udah gemoy, kayaknya sih udah nggak main politik zaman dulu kayak gitu juga ya Van ya, kayaknya ya, betul. Mungkin Atau casing sekarang ganti casing doang, Kayaknya ganti mesin. turun mesin. turun mesin. Ya gue ngomong gitu tadi, BTW gue tadi ngomong gitu bukan berarti gue lupa ya kalau Prabowo itu dalang di balik itu yang lalu gitu ya. Cuma ya semua orang punya masa lalu yang buruk lah ya gitu. Dan tetap pesimisme tuh selalu menjadi hal yang seksi buat dibahas sih. Tapi kalau misalnya sesuatu yang bagus terjadi ya udah gitu, kita lupain aja gitu. Bukan lupain sih, bersyukur udah gitu, udah aja. Kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi baru kita wah gembar-gemborin kayak. Berarti kalau menurut gua sih dari pesimistis kita tentang negara ini, kayaknya harusnya jangan membuat kita menjadi skeptis, tapi harus menjadi kritis. Seenggaknya kayak gitu aja sih. Setuju. Dengan iya maksudnya dengan berbagai kejadian, dengan apapun yang akhirnya kita rasakan tuh, kalau kita skeptis tuh, dan yang tadi pembahasan di awal, kalau akhirnya kita nggak melek tentang beginian tuh, ya kita salah juga gitu loh. Mending kita kritis aja dengan sesuai apa yang bisa kita lakukan. Yang tadi kata Bima, sekedar instastory kah, sekedar lirik lagu dikasihin ke musisi lah, apa dan lain-lain, itu yang sepertinya bisa membantu demokrasi ini gitu loh. Karena kan ya peringatan kemarin juga ditujukannya tentang hancurnya demokrasi zaman sekarang gitu loh. Dan memang ya gitu kan, yang memang terjadinya seperti itu, dan agak cukup
berbahaya lah ketika ke depan nanti kita harus berada di dunia yang ya tidak demokrasi lagi. Demokrasi bagus asal bener. Bener ya. Tapi gini ya, kalau dari gua pribadi, kenapa demokrasi kita agaknya sedikit begitu? Karena kebanyakan partai, cu. Orang setuju sih kebanyakan partai. Bener-bener. Kurang orang berani aja. Orang berani. Orang berani. Orang berani atau jujur, Bim? Berani sih menurut orang. Jujur tapi nggak take a move susah. Harus berani. Maksudnya kayak Ya. misal kayak apa ya? Berani katakan tidak pada korupsi. Itu iklan tapi korupsi juga yang bilang gitu. Aneh. Presiden nih misal jadi presiden terus kayak wah jadi istrinya presiden gak enak ya ditinggal-tinggal mulu. Terus anak-anaknya juga kurang perhatian dari bapaknya presiden. Terus kalau misalnya kalian pikir lagi, kalian udah yakin bahwa kalian bisa jadi pemimpin, ya kalian harus rela meninggalkan itu, dan itu tuh bukan sesuatu hal yang harus dikasih reward bahwa ih gara-gara presiden dia ninggalin anak istrinya demi jadi presiden. Ya enggak, anjir, emang itu yang harus dilakuin, Cok. Dan itu tuh bukan hal yang harus diapresiasi. Itu emang harus pengorbanan yang harus dia lakuin biar kerjanya bener. Maksudnya kayak kalau misalnya kan gimana ya, aku nggak tahu juga, kayak misal ada aja gitu kerja yang kalau misalnya bawa anak tuh malah jadi ribet nih, malah jadi orang tuanya kerja yang nggak bener. Tapi kan ada juga yang orang tua yang pengen ngajak-ngajak anak buat kerja. Siapa tuh? Kayak kenal. Anak dibawa kerja, kasihan. Anak dibawa kerja. Janganlah ya. Udah jadi pebisnis bagus. Nah, itu. Cucunya juga dibawa kerja nggak sih? 2 tahun jadi wali kota Solo. Hati guys. Pengen Cita-cita beliau aja jadi presiden guys, gimana nih? Seumur ponakan orang. Wow. Bisa aja. Lulus SMA langsung jadi. Oke, terakhir gini guys. Apa tuh? Kan kita di Bandung. Kita kan tahu Bandung ini ternyata hampir jadi Gotham City. Gotham Yeah. City. Gotham. Godam, Palu Godam, kira. Halo Iya, Goda. Gotham City ya. Gotham City, oke. Ya. Apa hal yang udah kalian lakuin untuk merubah ini? Apa kritik yang udah pernah kalian lampiaskan? Tentunya menghindar dari keramaian dong kalau saya ya. Kalau saya dengan kondisi Bandung yang berbahaya, saya lebih memilih kayaknya pulang aja deh gitu. Preventif ya sih. Lebih preventif aja daripada lo tiba-tiba dibegal. Ya mending pulang gak sih gitu. Kalau nongkrong ada jam malamnya gak sih? Udah cukup gitu loh. Kalau saya gitu. Anda emang mau ngubah apa di Kircon? Bandung tuh aneh anjir. Bandung aneh. Aneh anjir Bandung tuh kayak banyak hal yang kayak tidak terjadi di kota lain gitu. Apakah itu karena SDM-nya juga, Bim? Iya pasti dong. Kayak kenapa gitu SDM di Bandung? Misal Bandung mengakui dirinya sebagai salah satu kota besar di Indonesia ya. Tapi parkir masih cash. Gak ada tiket parkir yang angkutan umum, gak ada. Apa anjir angkutan umum yang bisa akses ke seluruh Bandung? Orang di Bandung tuh kalau nggak punya motor tuh ribet anjir. Gak kayak di Jakarta. Intinya kalau misalnya Bandung Nice rem. pengen disebut salah satu kota besar, mungkin besar demografi maybe, bukan maju sebagai kayak masih banyak. Ya itu kalau misalnya pengen Bandung berubah kayak tapi nggak punya gedung kesenian yang proper, maksudnya gedung kesenian tuh kayak apa ya? Pujo. Nah semacam gitu yang melestarikan sejarah bla 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 gitulah. Terus kayak aduh, apa ya anjir Bandung aneh. Kalau misalnya biar nggak jadi Gotham City kayak aduh apa ya Bandung tuh aneh, cuman apa ya ngejelasinnya? Atau karena saking luasnya jadi sulit diperbaiki atau gimana? Enggak anjir emang Kan daripada Jakarta luasan. Berarti tata kelola kotanya aja nggak sih? Iya, tata kelola kota. Bukannya apa yang jadi syarat utama untuk menjadi wali kota itu harus bisa tata kota ya? Wah, pasti pada nyogok tuh kalau misalnya harus bisa tata kota, soalnya jelek gini kemarin-kemarin Berarti wali kota gimana? sebelumnya tidak dong. Tidak kompeten. Korupsi anjir. Lah yang lagi sekolah tata kota aja kesusul sama komedian. Tapi kan wakil Pak itu Pak. Ya. Wakil kan nggak harus bekerja. Anjing, tapi kalau menurut lu gimana tuh tadi tentang pertanyaan lu tadi sendiri? Lu tadi Tentang nanya Gotham apa sih? City, Gotham City, Bandung Gotham City. Apa yang udah lu perbaiki? Karena orang anak pendatang. Jadi orang belum ngelakuin apa-apa sih untuk Bandung. Bandung tuh kota preman, sadar? Setuju sih orang kota preman. Bandung tuh kota preman. Preman coy. aja diromantisasi, guys. Karena pejabat butuh preman, Pak. Maksudnya kayak bukan Orang pejabat, setuju, orang setuju. apa ya? Orang setuju.
Semacam ini, bro. Ya, semacam maksudnya negara tuh perlu kayak Yakuza non sih, lain Yakuza. Di Jepang tuh. kalau misalnya ada lirik tuh kayak Mafia. kota ini dimiliki oleh kombinasi cukong, preman dan aparat. Betul. Itu orang Jadi setuju. kayak contoh kasus Dago Elos deh. Dago Elos tuh singkatnya ada daerah pemukiman gitu yang bakal digusur buat dijadiin hotel apartemen gitu lah pokoknya. Nah, itu tuh sebenarnya konflik horizontal antara pemerintah dan warga nih. Konflik vertikal maksudnya. Iya, atas bawah. Maksudnya atasnya si pemerintahan sama warga langsung kan. Cuman dibikin bias oleh pemerintah dengan bawa ormas yang itunya jadi membuatnya tuh kayak konflik horizontal sesama warga. Kayak Ormas gitu, dengan coy. warga Maksudnya ya? Kayak jadi ini ormas coy. Maksudnya kalau polisi punya SOP dan bisa ditindak setelahnya, misal kalau ada yang ditindak ya, sebutkan 5 orang polisi yang ditindak sesuai dengan kelakuannya. Terus kalau misalnya polisi tuh maybe bisa di-track, maksudnya yang melakukan kegiatan polisi ini tindakannya gini, punishmentnya gini. Sedangkan ormas dia di-hire buat jadi kayak apa sih? Assassin aja yang di-hire buat melakukan kerusuhan ada dan itu ada anjir. Iya benar. Gitu. Oh, itu tugasnya ormas ya? Iya. Dulu kan Apalagi emang dulu kan tugasnya PP juga gitu anjing. Iya, PP. Ya dulu sebelum jadi PP lah ya, nggak tahu sebelum PP itu apa. Jadi ya PP tuh penjaga pernikahan. bukan yang itu. Ya pokoknya dulu ya kalau kalian ada dulu filmnya apa lupa gue di YouTube, pokoknya dokumenter gitu. Jadi ya dia tuh orang yang nyiksa gitu. Ya yang nyulik orang, nyiksa, tapi bukan polisi ternyata gitu. Jadi itu tuh ormas juga, Bi. itu mah yang sambil kokain bukan? Yang joget. Iya, yang joget-joget Iya, ya, itu yang kokain anjing itu tuh, Van. Gila. Iya, tapi tugas ormas tuh dulu kayak gitu. Ya assassin kata si Bima tadi, itu keren bener. Tangan kiri anjing. Iya, Faktor bet ya. Tangan kiri. Ya iyalah. Tangan kiri pemerintah let's say. Jadi kesimpulannya dari banyaknya opini yang kalian sebutin dan menurut orang pengetahuan politik kalian so far sangat so good lah, sangat bagus itu. Berarti artinya Gen Z ini peka terhadap politik, tapi nggak harus semuanya terjun lah ya. Karena media sosial makin canggih, internet juga makin bagus, tapi tetap tidak didengar ya. Tapi kalau dari aku sih pesannya satu. Jangan berharap kalian bisa mengubah apapun di negara ini. Itu yang pertama. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Dan yang kedua, seperti yang tadi aku bilang gitu loh, kalau misalkan rasa pesimis terhadap negara ini tuh tolong jadikan kalian untuk menjadi kritis dan bukan malah skeptis gitu loh. Bukan malah akhirnya tidak acuh Kritis, ke ya. negara ini, tapi coba aja menjadi lebih orang-orang yang kritis, dan entah itu dengan berbagai cara pun, sesederhana mungkin caranya itu kalian lakukan di platform yang kalian punya, di sosial media yang kalian punya, itu udah cukup membantu awareness orang-orang agar setidaknya generasi-generasi ke depan yang bakal pegang ada di politik sekarang itu, politik nanti itu, ya seenggaknya tuh bagus ya kan. Sekarang aja kan pemangku politik sekarang itu ada yang lulusan reformasi 98, buktinya gini gitu loh. Ketika di 98 mau mengubah apa segala macam, Sekarang sekarang ya begini ya, emang tidak akan berubah. Nah makanya setidaknya dengan kesadaran-kesadaran yang mungkin akan lebih matang nantinya, teman-teman jangan skeptis, tetaplah kritis dan mencobalah untuk optimis. Kalau kalian muak sama pemerintah saat ini, lakukan demokrasi yang baik di ruang lingkup kecil kalian sendiri. Ya, Misal di kantor, lakukan demokrasi yang sehat di kantor, di keluarga, di rumah, di Karang Taruna, terus kayak lingkup kalian terkecil yang bisa kalian kuasai dan lakukan dengan baik. ya, betul sekali. Jangan mabuk. Jangan mabuk, itu mah ya. Bonus aja itu mah Your bonus. responsibility. Kalau mana ada, Pan? Gua gimana ya? Kalau gua lebih ke sadari kalau misalnya emang banyak hal dari pemerintah kita kebelakangan ini ya aneh lah istilah kayak gitu ya. Gitu, sadari itu aja. Jangan sampai kalian ada di titik kayak pemerintah ngeluarin kebijakan ini. Ya udah gitu. Kalau bisa ya kalian cari tahu gitu apa pro dan kontranya gitu aja. Dan Karena yang bakal kerasa mungkin bukan zaman kamu, anak kamu. nah, guys, ingatlah yang sekarang kita rasakan ini adalah lulusan-lulusan reformasi 98. 98 aja kayak gini. 98 itu adalah sesuatu yang mengubah negara ini gitu loh kan. Nah ini hasilnya teh. Jadi ya silahkanlah gitu loh. Oke. Sip. Thank you guys.
See you next video. Dadah. Sorry, Pak. Ini jadi ngebahas ke reformasi, jadi ngebahas kemana-mana.